Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu kesyukuran sekali kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, iman Islam untuk melanjutkan aktivitas dan kewajiban-kewajiban kita semuanya. Yang kali ini kita masih melanjutkan pondok Ramadan virtual kita, yang pada materi keempat kita membahas hal-hal yang dapat merusak puasa Ramadan kita. Dan pada materi yang kelima ini kita akan membahas tentang kewajiban bagi orang yang puasanya batal. Baik, anak-anak sekalian, kewajiban bagi orang yang puasanya batal. Jika seseorang puasanya batal, maka apa yang diwajibkan atasnya? Ada 4 macam hukum dalam hal ini. Yang pertama, wajib mengqadha dan membayar fidyah. Jadi fidyah itu apa? Nanti saya jelaskan. Mengqadha itu adalah mengganti, dan membayar fidyah ini adalah memberi makan orang miskin, 1 orang miskin. Jadi ketika seseorang puasanya batal, maka ada 4 konsekuensi hukum. Ada 4 macam hukum. Yang pertama adalah wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Jadi mengqadha dan membayar fidyah. Tidak mengqadha saja atau membayar fidyah saja, tetapi harus kedua-duanya. Harus mengqadha dan mengganti puasanya itu di lain hari, dan membayar fidyah sekaligus, yakni bagi 2 kelompok orang. Yang pertama, bagi orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan atau kesehatan orang lain. Jadi bukan kesehatan diri sendiri tapi orang lain. Seperti orang hamil yang mengkhawatirkan kondisi janinnya. Janin ini orang lain karena dia punya nyawa sendiri, atau wanita menyusui yang mengkhawatirkan kondisi bayi yang disusuinya. Bayi ini juga punya nyawa sendiri, jadi dia masuk kategori orang lain. Apabila si ibu tersebut, wanita tersebut mengkhawatirkan keselamatan janin saat dia hamil, atau keselamatan atau kesehatan bayinya saat dia menyusui, maka dan dia boleh tidak berpuasa, boleh dalam hal ini tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha, mengganti puasanya di lain waktu, sekaligus membayar fidyah. Dari setiap hari, ya dia mengganti 1 hari puasa dan 1 fidyah. Kalau 2 hari, ya berarti 2 kali qadha, 2 kali fidyah, dan seterusnya. Ini bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui dan dia khawatir kesehatan orang lain, dalam hal ini janinnya atau bayinya. Berbeda nanti apabila yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri kesehatannya, misalnya kandungan lemah, atau dia saat itu kondisinya tidak baik, atau saat menyusui itu apabila berpuasa dia membahayakan dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa. Karena dan itu pada saat itu dia tidak membayar fidyah, tapi cukup mengqadha saja. Nanti akan ada penjelasannya. Adapun jika dia mengkhawatirkan kondisinya sekaligus mengkhawatirkan kondisi janinnya, maka hanya diwajibkan mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Ini yang baru saja saya sampaikan. Baik, kemudian yang kedua, bagi orang yang mempunyai kewajiban mengqadha, namun hingga datang bulan Ramadan tahun selanjutnya, dia belum juga mengqadha atau mengganti hutang puasa yang sebelumnya. Maka dengan tanpa adanya uzur atau halangan. Kalau memang ada halangan, misalnya dia tak sakit menaun, maka itu tidak masalah. Maka itu nanti pembahasannya lain lagi. Apabila seseorang yang sehat kemudian
dia berhalangan untuk berpuasa, baik karena sakit atau karena perjalanan musafir, dia berhalangan sehingga dia berhutang puasa, seharusnya setelah lewatnya puasa itu dia segera mengganti. Tapi setelah setahun hingga datang puasa berikutnya, ia belum juga mengganti atau mengqadha puasanya Ramadan yang lalu, maka setelah Ramadan yang ini dia harus mengganti atau mengqadha puasanya sekaligus membayar fidyah. Jadi untuk itu maka seyogyanya setiap muslim berkewajiban puasa Ramadan apabila ia berhalangan pada bulan-bulan setelah Ramadan itu, ia segera mengganti atau mengqadha puasa yang ia tinggalkan, agar tidak kemudian sampai lupa hingga datang Ramadan berikutnya tetapi tak kunjung dia lunasi atau dia penuhi hutang qadha puasanya itu. Selanjutnya, ini pengertian fidyah. Fidyah, apakah itu fidyah? Fidyah adalah satu mud setiap harinya dari makanan pokok suatu daerah, beras, gandum, sagu, atau yang lainnya. Fidyah berulang dengan berulangnya tahun. Artinya jika lewat Ramadan sampai 2 kali dia tidak mengqadha puasanya, maka tiap hari di mana dia meninggalkan puasa ia membayar 2 mud, demikian seterusnya. Ini adalah pengertian fidyah yang harus dipenuhi oleh orang yang memang ketanggungan fidyah karena beberapa alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, fidyah ini telah saya jelaskan bahwa ukurannya adalah 1 mud setiap harinya. Mud ini sebuah ukuran yang dipakai oleh orang zaman dulu untuk menakar volume makanan, terutama makanan pokok. Jadi beras, gandum, sagu, dan lain-lain. 1 mud itu kira-kira ukurannya sekian ini. Jadi 2 telapak tangan yang menengadah ke atas, seperti orang berdoa begini. Ulama sekarang umumnya mengizinkan penggantian fidyah ini dengan makanan siap saji. 1 porsi makanan orang dewasa begitu, yang kemudian diberikan kepada fakir ataupun miskin. Ini adalah fidyah. Bisa juga fidyah ini diakumulasi, kemudian dikumpulkan dan pemberiannya dirupakan dengan uang. Itu diperkenankan. Jadi fidyah berupa 1 mud ini adalah ukuran ulama terdahulu. Adapun ulama-ulama kekinian maka lebih menyarankan mengganti fidyah ini dengan uang atau makanan yang bisa siap disantap oleh penerimanya. Dalam hal ini adalah fakir miskin. Jadi fidyah adalah pengganti suatu amalan. Anggaplah itu sebagai sebuah sanksi begitu dari amalan yang seharusnya kita laksanakan tetapi kita berhalangan untuk melaksanakannya. Selanjutnya ada konsekuensi hukum yang kedua. Setelah tadi yang pertama adalah wajib qadha sekaligus wajib bayar fidyah, kalau yang ini wajib qadha tanpa membayar fidyah, yaitu orang yang pingsan atau orang yang lupa niat atau orang yang sengaja membatalkan puasa, bukan dengan cara bersetubuh ya, karena bersetubuh ada pembahasan hukum tersendiri. Jadi orang-orang yang masuk di sini orang-orang yang wajib mengqadha atau mengganti puasanya tanpa harus membayar fidyah. Selanjutnya wajib fidyah tapi tidak wajib qadha, yaitu bagi orang yang sangat tua dan orang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya.
Dia wajib fidyah setiap 1 hari, maka dia fidyah 1 porsi untuk fakir miskin. Apabila 30 hari, maka dia tinggal mengalihkan itu. Dan itu boleh diwujudkan dengan uang sehingga diakumulasi berapa begitu. Misalnya 1 hari itu 1 porsi itu 25.000, maka 30 hari puasa 25.000 kali 30 sama dengan 750.000, yang itu kemudian diberikan kepada fakir miskin. Yang demikian ini boleh. Kemudian yang keempat, tidak wajib membayar fidyah, juga tidak wajib qadha. Yang seperti ini adalah orang gila yang kegilaannya tidak disengaja. Artinya dia betul-betul kehilangan akalnya. Dia tidak wajib fidyah, juga tidak wajib qadha. Nah, ada beberapa keadaan diwajibkan untuk qadha, namun tetap harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan lain-lain sampai maghrib. Nah, ini ada 6 keadaan. Jadi ada beberapa orang di mana dia wajib untuk mengulang atau mengganti puasanya atau mengqadha puasanya. Namun pada hari di mana dia kehilangan puasanya itu, di mana puasanya itu yang dia wajib qadha itu, dia tetap harus meninggalkan hal-hal seperti makan, minum, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Ini ada 6 keadaan. Yang pertama adalah orang yang sengaja membatalkan puasanya. Jadi orang yang tanpa alasan apa-apa, tiba-tiba pagi hari dia sengaja sarapan. Dia seorang muslim, kemudian setelah itu dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dia tidak boleh melakukan merokok atau hal-hal yang membatalkan puasa. Dan dia wajib mengganti apa yang dia lakukan itu. Meskipun pada hari itu setelah sarapan tadi, setelah minum tadi misalnya, dia tidak boleh makan, minum, dan lain-lain. Karena itu adalah hari Ramadan, siang Ramadan, di mana diwajibkan atas dirinya puasa. Yang kedua, bagi orang yang tidak niat di malam hari, meskipun karena lupa. Jadi orang yang tidak niat di malam hari di bulan Ramadan, siangnya dia tetap harus puasa, tapi puasanya harus diqadha, diganti di lain hari, karena puasanya tidak sah. Nanti ada yang bertanya, kalau sudah karuan tidak sah, kenapa tidak puasa saja? Bagaimana kalau tidak puasa saja? Tidak boleh tidak puasa. Tidak boleh tidak puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan. Meskipun alasannya lupa niat. Maka dari itu solusi yang kemarin saya sampaikan di materi yang kedua kalau tidak salah, itu niat hendaknya dilakukan sejak awal Ramadan. Jadi sekarang misalnya malam ini, nanti malam bagi yang awal Ramadan belum niat, nanti malam mulai berniat, saya berniat puasa 1 bulan penuh. Dengan demikian dia sudah berniat berpuasa sebulan penuh, dan niatnya harus di malam hari, mulai setelah maghrib dan sampai dengan sebelum subuh. Dia harus berniat, saya berniat puasa sebulan penuh. Dan pada malam-malam berikutnya ia tinggal mengulangi lagi niatnya itu. Saya besok niat puasa, saya besok puasa, saya besok puasa. Kalaupun toh lupa, maka tidak apa-apa, karena dia sudah niat di awal yang sebulan penuh tadi. Dan niat itu cukup di dalam hati. Pelafalan niat itu hukumnya sunnah. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah niat di dalam hati bahwa saya besok akan puasa. Dan niat itu tidak harus seperti itu ya. Apa yang terdetik dalam hati itu sudah dianggap niat. Kita sahur itu berarti kita sudah niat.
kita malam hari berniat nanti malam bangun sahur, itu berarti kita sudah berniat puasa. Jadi sebenarnya tidak ada kata lupa niat, itu tidak ada, hampir tidak ada. Baik, kemudian yang ketiga, bagi orang yang sahur karena mengira masih malam, belum terbit fajar, ternyata sudah lewat subuh. Maka dari itu, setiap orang yang bangun untuk sahur, hendaknya dia melihat jam, melihat waktu, apakah ini belum waktunya subuh. Itu jadi kalau tidak bisa kemudian meremehkan waktu, karena semuanya ada waktunya, ada aturannya. Termasuk puasa ini, aturannya dimulai dari start subuh sampai dengan maghrib. Jadi subuh itu sudah tidak boleh makan dan minum apapun, maghrib kita baru boleh berbuka puasa. Selanjutnya, yang wajib puasa sekaligus wajib mengqadha, tetap wajib puasa sekaligus wajib mengqadha adalah bagi orang yang berbuka puasa karena mengira sudah maghrib, ternyata belum. Itu maka dia harus mengqadha, harus mengganti. Maka dari itu tidak boleh kemudian kita asal-asalan, wah sudah jam 5:30 ini sudah maghrib, padahal belum memastikan waktu maghrib itu sudah datang atau belum, dia makan begitu saja, dia berbuka. Yang demikian ini wajib mengganti apabila ternyata memang belum maghrib, wajib mengqadha puasanya. Yang kelima, bagi orang yang tidak berpuasa karena mengira atau meyakini masih tanggal 30 Sya'ban, ternyata hari itu sudah masuk 1 Ramadan. Saya kira ini tidak mungkin terjadi ya, karena kita semua mendengar pengumuman dari pemerintah dan kita semuanya wajib mencari tahu. Kita wajib untuk mencari tahu apakah besok itu sudah Ramadan atau belum, sehingga besok kita sudah waktunya puasa Ramadan atau belum. Ini saya kira tidak boleh kemudian ada seorang muslim yang mengaku tidak tahu saya kalau sekarang sudah masuk 1 Ramadan. Dia berkewajiban untuk mencari tahu. Kemudian yang keenam, bagi orang yang kemasukan air karena perbuatan yang tidak disyariatkan, tidak diperintahkan oleh syariat, seperti berkumur, memasukkan air ke hidung, dan mandi menyegarkan badan. Ini yang sengaja ya. Jadi untuk berkumur misalnya, kalau memang tidak sengaja dan dia memang berkumur kemudian secara tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Adapun perbuatan yang berkumur di luar saat wudhu misalkan, yang seperti itu yang tidak, yang saya kira itu makruh ya, karena dapat mengakibatkan rusaknya puasa kita. Yang demikian ini meskipun tertelan, dia tetap harus melanjutkan puasanya, dan dia harus juga mengqadhanya atau mengganti puasanya di lain waktu. Saya kira ini beberapa hal terkait dengan hal-hal yang merusak puasa dan hal-hal yang terkait dengan qadha puasa. Jadi ada beberapa hal yang puasanya rusak dan kita wajib melakukan qadha atau melakukan fidyah. Jadi apa yang perlu kita lakukan setelah puasa kita rusak itu sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga puasa kita adalah termasuk kategori puasa yang baik, yang diterima oleh Allah, yang mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala, dan semoga kehidupan kita menjadi semakin baik dan semakin barokah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.